Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Daud, Raja Israel yang mengalami banyak pergumulan. Dikejar Saul, pemberontakan Absalom, dosa dengan Batseba. Tetapi juga mengalami penyertaan dan pemulihan Tuhan. Respon ucapan syukur, Daud berbicara kepada dirinya sendiri. Hai jiwaku, menunjukkan bahwa pujian bukan hanya tindakan lahiriah tetapi juga penyadaran batin. Ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, larangan janganlah lupakan, mengingatkan bahwa manusia cenderung melupakan Tuhan saat hidup nyaman. Ucapan syukur harus menjadi disiplin rohani yang terus-menerus. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya menyelamatkan dari masalah sehari-hari, tetapi dari lubang kubur. Bahasa Ibraninya syakat, kehancuran yang artinya kehancuran kematian. Ini menunjuk pada penyelamatan jasmani maupun rohani yang digenapi dalam karya Kristus. 1 Korintus 15 ayat 55. Pemahkotaan dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan tidak sekedar menyelamatkan, tetapi juga memuliakan umatnya. Kasih setia dalam bahasa Ibrani keset dan rahmat, rahanim adalah sifat Allah yang kekal. Menunjukkan bahwa pemeliharaannya bukan karena jasa manusia, tetapi karena karakternya yang penuh kasih. Saudara-saudara, hidup dalam syukur setiap hari adalah kesempatan untuk mengingat dan merayakan kebaikan Tuhan. Bahkan dalam pergumulan, jika Tuhan sanggup menebus dari maut, Ia juga sanggup memulihkan setiap aspek hidup kita. Hidup dalam syukur artinya adalah panggilan Alkitabiah, sebagaimana 1 Tesalonika 5 ayat 15. Tetapi banyak orang Kristen yang masa kini justru bergumul dengan tidak bersyukur, dengan sikap tidak bersyukur, karena ukuran kebahagiaan yang salah. Kebahagiaan sering diukur dari pencapaian materi atau kesenangan sesaat, bukan dari hubungan dengan Tuhan dan rasa syukur di dalam Dia. Filipi 4 ayat 11-13. Lalu tidak ada waktu untuk berefleksi. Kesibukan kerja, aktivitas, dan tuntutan sosial membuat orang jarang berhenti sejenak untuk merenungkan hidup. Lalu apa lagi yang membuat orang sangat sulit untuk bersyukur? Itu fokus pada masalah, bukan anugerah. Ketika hidup dijalani dengan cepat, kita cenderung melihat apa yang kurang daripada apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Identitas sebagai yang dimahkotai. Kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan kita bukan hanya selamat saudara-saudara, tapi juga dimuliakan. Suatu paradigma yang mengubah cara kita memandang diri dan hidup. Mazmur ini mengajak kita untuk merenungkan kasih Tuhan yang aktif, yang menyelamatkan, memulihkan, dan memahkotai kita. Saudara-saudara, bagaimana respon kita? Respon kita adalah pujian yang lahir dari ingatan akan kebaikan dan anugerahnya. Karena itu hiduplah dalam syukur, maka kita selalu mengingat kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam setiap nafas kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.